warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam satu agenda observasi kinerja kepala sekolah dengan pilihan RHKA memandu perencanaan pembelajaran. Apa dan bagaimana perencanaan pembelajaran, mengapa itu menjadi penting untuk kita bahas, bisa kita perhatikan pada slide yang kedua. Memandu perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan rapor pendidikan. Guru adalah pemegang garda terdepan yang bertanggung jawab penuh terhadap kualitas pembelajaran. Segala bentuk inovasi apabila tidak dilaksanakan oleh guru pada saat pembelajaran itu tidak akan berdampak signifikan. Peran guru sangat besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama adalah kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Selanjutnya, mengapa tadi menjadi pilihan memandu perencanaan pembelajaran? Ini dilatar belakangi oleh bahwa perencanaan pembelajaran merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kalau kita mau mengajar tanpa persiapan, tanpa perencanaan yang matang? Nah, ini kaitan dengan bagaimana pembelajaran itu akan menjadi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Sebagaimana sekarang sedang diluncurkan atau disebut-sebutkan oleh Menteri Pendidikan kita, ada istilah mindful, meaningful, dan joyful. Beliau menyebutnya dengan istilah full. Sangat berkaitan dengan pemilihan RHK kita. Ada pembelajaran yang efektif dan bermakna, ada pembelajaran yang mendalam. Kemudian seorang pendidik dituntut untuk mampu menyusun rencana pembelajaran yang tidak hanya memenuhi standar kurikulum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, karakteristik, dan potensi peserta didik. Kemudian apa potensi dari masing-masing peserta didik itu, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan itu menjadi sesuai dengan kebutuhan dan harapan peserta didik tersebut. Kapasitas guru itu harus diperluas, tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi bagaimana membimbing, bagaimana juga seorang guru itu adalah mendidik. Penting dan perlu dalam menyusun rencana pembelajaran yang adaptif sesuai tadi dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian transformatif sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, kolaboratif, dan reflektif. Nah, ini bagian-bagian kemampuan seorang guru yang harus meningkatkan kapasitasnya. Bisa kita perhatikan pada atau PPT yang keempat. Nah, ini menjadi bahan atau dasar latar belakang kita mengapa modul perencanaan pembelajaran itu yang kita ambil. Ini rapot pendidikan kita, kemampuan literasi misalnya, nilai naik dari tahun 2023. Kemampuan numerasi yang saat ini sudah nilai naik dari tahun 2023. Lalu ada sisi lain, walaupun tidak pada tataran merah tetapi menjadi kuning, yaitu kualitas pembelajaran.
Nah, ini penting menjadi perhatian kita bersama, sehingga harapannya ketika perencanaan pembelajaran itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah kualitas pembelajaran itu yang sebelumnya adalah sedang, harapannya berwarna kuning misalnya, harapannya bisa berwarna hijau. Ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian serta perhatian dan dukungan dari pendidik. Pendidik memotivasi peserta didik agar mereka itu menjadi pembelajar yang baik. Pada slide berikutnya yaitu maksud dan tujuan. Jadi apa maksud dari RHK ini adalah untuk memperkuat peran pendidik. Dengan pemilihan RHK ini harapannya adalah peran kita itu menjadi lebih kuat. Sebagai apa? Sebagai fasilitator. Fasilitator itu adalah memfasilitasi. Kemudian sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itu masuk pada tataran kepemimpinan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Selanjutnya masuk pada tujuan. Tadi di awal sudah sempat disinggung, tujuan yang pertama adalah meningkatkan kapasitas guru. Kemudian yang kedua adalah mendorong kolaborasi antar guru. Kemudian yang ketiga, membangun budaya berbagi praktik baik. Kemudian yang keempat, mendampingi guru lain. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Itu adalah menciptakan suasana keteraturan pembelajaran pada saat pembelajaran. Slide berikutnya ada program unggulan. Yang pertama misalnya komunitas belajar, kemudian barusan tentang berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga workshop. Yang keempat masuk di listen study. Kemudian yang kelima ini masuk di klinik modul atau perangkat pembelajaran. Kemudian yang keenam program guru tamu tadi. Kemudian yang ketujuh adalah pojok literasi, kurikulum dan asesmen. Selanjutnya di tampilan berikutnya sumber daya dan daya dukung. Kemudian ada sisi lain, 3 guru bersertifikasi. Harapannya dari paparan hari ini nanti teman-teman Bapak Ibu yang lain itu bisa segera bersertifikasi, bisa segera mengikuti PPG, sehingga sumber daya manusia di lembaga kita itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, sumber daya fisik yang kita miliki, infrastruktur yang kita punya, sarana dan prasarana yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, sumber daya digital. Kemudian yang keempat, daya dukung kebijakan. Kemudian yang kelima, skema apresiasi, memberikan reward kepada guru. Selanjutnya ini hambatan. Tadi sudah sebagian saya singgung, komunitas belajar. Nah, ini yang belum kita konsisten, belum kita lakukan secara signifikan. Kemudian yang kedua, kelas berbagi praktik baik. Ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang keempat, tadi. Kemudian klinik modul. Kemudian, nah ini tadi program guru tamu, ada kendala teknis kaitan dengan jadwal. Yang ketujuh, tadi pojok literasi yang saya sampaikan. Nah, ini memang hambatannya adalah kurangnya pembaruan bahan bacaan. Melalui forum ini nanti saya minta usulan dan sarannya terkait dari hambatan-hambatan yang ada. Slide berikutnya yaitu solusi. Dari hambatan itu, alternatif solusi yang bisa kita lakukan. Ini versi saya dengan bagian kurikulum. Setelah kami analisis, nanti tetap seperti tadi saya sampaikan, masukan dari Bapak Ibu itu sangat penting. Kemudian yang kedua, karena kurangnya guru yang siap berbagi, misalnya dalam 1 semester 1 guru, atau dalam 3 bulan 1 guru yang harus berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga, tidak lanjut. Nah, ini saya belum menemukan skemanya.
Kemudian yang keempat, merasa ada rasa sungkan untuk diamankan. Kemudian yang berikutnya, kurangnya minat guru untuk konsultasi. Kemudian yang keenam, kendala teknis jadwal, lakukan di jam yang memungkinkan guru saling mengganti sementara. Kemudian yang ketujuh, kurangnya pembaruan bahan bacaan. Selanjutnya, slide yang ke-10, pencapaian yang diharapkan. Tentu hasil akhirnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan secara berkala dengan perencanaannya harus ditingkatkan dulu. Kemudian yang kedua, terbentuknya budaya kolaboratif satu sama lain di sekolah. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran. Kemudian yang keempat, tersedianya bank praktik baik dan perangkat ajar. Kemudian yang kelima, penguatan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Berikutnya yang keenam, peningkatan hasil belajar. Kemudian yang ketujuh, terciptanya sistem pengembangan profesional berkelanjutan. Ini masuk pada slide ke-11, yaitu sesi tanya jawab. Itu saja mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Kita sambung dengan sesi tanya jawab. Di hambatan itu seharusnya ada 8 hambatan. Yang ke-8 itu untuk persiapan lomba. Sebagai penanggung jawab Solusi ke-8 ya Mas? Iya. Tadi hambatan ke-8, Iya. persiapan lomba yang tidak maksimal. Kemudian solusi ke-8, apa solusinya? Solusinya ini menggabungkan semua guru itu berkolaborasi, berkontribusi di setiap materi, sehingga yang terjadi berdampak itu kita sudah siap pada perlombaan apa saja. pencapaiannya yang nomor 8 itu. Ini sebenarnya masuk pada ranah subpoin nomor 2, terbentuknya budaya kolaboratif di sekolah. Pencapaian yang diharapkan itu terciptanya atlet yang sudah dipersiapkan oleh sekolah. Itu usulan yang luar biasa. Tadi Pak Yusuf sedikit menyinggung tentang persiapan. Sebenarnya saya sudah membuka, sudah memfasilitasi semua guru yang mau mengadakan bimbingan di luar jam pelajaran. Yang dilakukan oleh guru senior kita itu adalah Ustaz Makruf. Tidak nunggu event ada lomba, bimbingan baca kitab. Ada lomba, tidak ada lomba, ya jalan terus bimbingan baca kitab. Saya apresiasi minimal transportasi Bapak Ibu datang ke sini itu saja. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan yang lain. Pertanyaannya yaitu bagaimana Ustadz supaya kita sebagai guru kan sudah berusaha intinya, akan tetapi hasil yang didapatkan itu tidak sesuai apa yang kita harapkan begitu. Kemudian yang kedua, kapasitas apa yang perlu saya tingkatkan gitu Ustadz untuk menyusun rencana pembelajaran agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang saya harapkan seperti itu Ustadz. Kita pernah mendatangkan pembicara mantan kepala sekolah yang dulu di sekolah yang beliau kelola itu pernah juara nasional olimpiade. Beliau mengatakan, mohon maaf ini saya mengutip yang disampaikan beliau, bahwa tidak cukup untuk olimpiade itu hanya mengandalkan guru mata pelajaran yang latar belakang pendidikannya hanya sarjana pendidikan. Jadi saya sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Ketika mau mengikutkan anak olimpiade bahasa Indonesia, maka saya itu belum cukup menurut beliau. Beliau mendatangkan orang-orang sains yang memang murni di bidang itu. Nah, ini saya masuk kepada yang disampaikan Ustaz Rizky. Ustaz Rizky itu latar belakangnya bukan pendidikan, tetapi murni sains. Sehingga levelnya
Benar kalau misalnya di atas rata-rata. Kemudian yang kedua, merasa makin menurun nih, semakin dibina semakin menurun. Saya pernah menemukan anak yang seperti itu. Ternyata tidak hanya di mapel itu bisa jadi. Lalu setelah lulus, dulu ada murid di sini putri itu kelas 1, 2, 3 SMP selalu peringkat 1. Tapi giliran masuk MA kelas 10, kelas 11 terjun bebas. Sama sekali ya minat belajar. Saya merasa itu hanya di mata pelajaran saja. Akhirnya anak itu lulus. Lalu setelah anak itu lulus, saya baru mendengarkan bahwa ketika dia lulus SMP dari sini, orang tuanya broken. Maka itu berdampak kepada psikologi anak dalam belajar. Kemudian yang ketiga, hasil belum maksimal. Atau misalnya hal apa yang harus saya lakukan dalam perencanaan pembelajaran agar bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Dalam pembelajaran itu ada istilah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu tidak hanya melihat nilai, tetapi melihat bagaimana proses itu dilakukan, sehingga itu menjadi umpan balik bagi kita. Oh, di bagian ini yang harus saya perbaiki, di bagian ini yang harus saya tingkatkan. Makanya tadi kembali masuk pada misalnya listen study, itu kan jelas rubriknya, penilaiannya apa saja. Itu saja Mr. Rizky, ada tanggapan? Ya, terima kasih. Mungkin saya cukupkan saja untuk presentasi saya saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.